Kenapa cewek harus pintar, apalagi dalam memilih pasangan? Cewek harus pintar karena suatu saat nanti kamu bakal jadi ibu. Dan cewek harus pintar dalam memilih pasangan karena di dalam sebuah hubungan yang paling dirugikan itu cewek, bukan cowok. Aku tahu cewek ini kan makhluk yang baperan, apa-apa pakai perasaan, ya nggak mendahulukan logika lah. Tapi mulai sekarang, aku harap kamu bisa pakai logika kamu ya. Jadi kamu nggak dibutakan oleh cinta, nggak jadi cewek bego lagi. Mau sampai kapan jadi cewek bego? Kamu mau terus-terusan dimanfaatin sama dia. Sebenarnya kamu udah tahu kan dia tuh bukan cowok yang baik-baik. Udah banyak kok sinyal, udah banyak petunjuknya. Kayak udah ketahuan selingkuh, jelas-jelas kasar ke kamu dan nggak peduli sama kamu, acuh nggak acuh, dan kamu luluh karena dia terus-terusan minta maaf dan masih bilang I love you. That's bullshit. Anak SD juga bisa ngomong I love you tiap hari. Kamu pikir dia bakal berubah cuma karena kamu terus-terusan maafin dia dan terima dia balik? Dia nggak bakal berubah. Yang ada dia bakal semakin semena-mena sama kamu karena dia tahu kamu bakal terus nerima dia dan maafin dia. Dia bakal berubah itu cuma ada di imajinasi kamu. Yang aslinya dia nggak bakal pernah berubah. Karena kalau dia mau berubah, dia bakal lakuin itu udah dari dulu. Sebelum kamu minta, sebelum kamu berantem, dia udah berubah duluan. Udah sampai 2, 3, 4, 5, 6 kali kayak gitu terus. Dan kamu masih berharap dia berubah. That's stupid. That's stupid. Kata orang, lawan badainya jangan ganti orangnya. Like, hello, badainya terus-terusan datang dan badainya badai yang sama lagi. Ya emang di setiap hubungan gak ada pasangan yang sempurna, gak ada hubungan yang sempurna 100%. Tapi lihat dulu, ini kekurangannya bisa kamu terima gak? Kalau udah kasar, acuh gak acuh, udah gitu abusive, main cewek sana sini, apakah itu kekurangan yang bisa diterima? Jelas enggak kan? Coba deh, be smart. Pakai logika kamu. Kamu itu pintar. Kekurangan yang bisa diterima itu kalau dia berasal dari keluarga yang sederhana ataupun dia gak ganteng kayak opa Korea, itu masih bisa diterima lah ya. Bukan yang kasar, yang main cewek sana sini. Itu orangnya udah problematik banget. Petanda. Udah sebesar itu tapi kamu masih gak nyadar, itu tandanya kamu emang bego karena cinta. Mau sampai kapan kamu kayak gitu? Coba tanya itu ke diri kamu sendiri. Mau sampai kapan aku kayak gini? Apakah aku bahagia sama dia? Sebenarnya apa sih yang aku harapin? Tanya itu ke diri kamu sendiri. Tulis atau sambil ngaca kamu tanya, sebenarnya aku bahagia gak sih sama dia? Kenapa aku masih sama dia? Apa yang bisa aku banggakan dari dia? Tanya itu ke diri kamu sendiri. Sebenarnya yang bikin kamu bertahan sama dia itu karena kamu terus-terusan berimajinasi, kamu bermimpi, kamu terlalu berekspektasi tinggi kalau dia nanti bakal berubah. Yang padahal dia gak akan pernah berubah. Cowok itu nggak perlu kita ajarin lah ya. Kita sebagai cewek nggak perlu ngajarin cowok harus gini, harus gitu. Nggak perlu. Tugas kita sebagai cewek ya komunikasi aja. Komunikasi bukan berarti kita nyuruh dia A, B, C, D. Enggak. Biar hubungan semakin baik aja. Bukan berarti kita nyuruh dia ini, itu, ini, itu. Dan kalau dia nggak ngerti sama apa yang kita komunikasiin, ya dia bisa pergi. Gitu aja. Jangan pernah berekspektasi tinggi sama manusia. Ya karena kamu bakal kecewa. Sekarang aku tanya, kenapa kamu selalu kecewa? Kok dia nggak pernah berubah sih? Kok dia nggak pernah gofoodin aku makanan sih? Kok dia nggak pernah bawa aku ke tempat yang bagus sih? Kok dia nggak pernah ngasih aku bunga? Kok dia nggak ngasih aku hadiah dan bla bla bla? Itu karena kamu terlalu berekspektasi tinggi sama dia. Ya sebenarnya, if a man want, he will. Nggak perlu kamu kasih tahu ini itu. Kamu kecewa dan kamu terlalu bergantung sama dia karena kamu berharap dia bisa menjadi seperti apa yang kamu inginkan. Yang padahal dia aja nggak peduli sama kamu. Udah berapa banyak luka yang udah kamu bikin di hati kamu sendiri. Kamu nggak sayang sama diri kamu sendiri. Hal pertama yang harus kamu lakuin kalau kamu pengen dihargai sama
cowok-cowok di luar sana, kalau kamu pengen nge-attract cowok baik ke dalam hidup kamu, yaitu dengan menghargai diri kamu sendiri dulu. Masa kamu gak bisa nge-cut off cowok yang jelas-jelas nyakitin kamu, gak ngehargain kamu? Itu tandanya kamu gak sayang dong sama diri kamu sendiri. Tapi kak, aku udah lama pacaran sama dia, aku udah kayak gini, kayak gitu, kayak dan bla 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 sama dia. Ya udah, makanya kan jadi cewek itu harus pintar. Jangan karena kalian udah lama pacaran, jangan karena kamu mikir kamu udah sesayang itu sama dia, kalian udah kenal keluarga masing-masing, kamu langsung menyerahkan segalanya buat dia. Dia minta ini, oh kamu kasih. Padahal kenal keluarga itu nggak menjamin ya. Mungkin dia udah terbiasa ngenalin keluarga sama teman-teman yang sebelumnya juga dia ngenalin keluarga. Bisa jadi kayak gitu. Atau bisa jadi ya emang manipulatif aja. Semua itu nggak menjamin. Yang menjamin apa? Ya kalau emang dia mau sama kamu. Kalau emang dia masih mau main-main, apapun yang dia lakuin nggak menjamin kalau hubungan kamu dan dia itu serius. Oke, kalau kamu emang udah pernah ngelakuin sesuatu, I mean like kamu ngerasa kamu udah ternodai lah ya sama pasangan kamu yang sekarang atau yang lalu, it's okay. Ya semua orang punya masa lalu. Belum terlambat kok buat berubah. Dan aku harap kamu gak gitu lagi. Jangan pernah mikir gak ada cowok yang bakal mau menerima kamu karena kamu udah pernah ternodai di masa lalu kamu. Jangan pernah mikir gitu. Semua orang itu pantas kok. Masih banyak orang yang bakal jatuh cinta sama kamu. Kamu aja yang belum ketemu. Kamu aja yang belum mau ngelepasin si cowok toksik ini. Gimana kamu mau bertemu dengan orang yang baik di masa depan? Kamu harus sadar kalau kamu itu berharga. Semua orang itu pantas. Kamu itu pantas. Kamu pantas dihargain. Kamu pantas disayangin. Dan masih banyak orang baik yang belum kamu temuin. Aku punya banyak teman yang dimana dia nggak mau banget ngelepasin pacarnya yang jelas-jelas toksik itu. Karena dia ngaku dia udah banyak berkorban, dia udah effort segala macam, menyerahkan segalanya buat cowoknya itu. Di situ aku marah. Terus dia bilang ke aku kayak gak bakal ada yang mau nerima gue udah kayak gini, gue udah ternodai, gue udah gak kayak dulu, gue gak secantik dulu, gue ini, gue itu, dan bla bla bla. Yang padahal itu cuma pikiran dia doang kok. Di situ aku marah banget. Ya aku nggak terima lah ya teman aku diperlakukan kayak gitu sama cowok yang jelas-jelas gak bener. Ya aku marah. Aku bilang coba pelan-pelan lepasin. Masih banyak kok yang mau sama lu. Gak mungkin gak ada yang mau sama lu. Di dunia ini banyak orang baik. Lu aja yang masih bertahan dengan orang toksik. Makanya pikiran lu selalu negatif sama cowok-cowok lain. Teman-teman aku kayak pikiran mereka ke cowok lain tuh udah negatif gitu loh. Mereka mikir kayak semua cowok tuh sama aja. Dan mereka mikir gak bakal ada yang mau nerima mereka. Karena sering direndahin, dikasarin, diselingkuhin. Jadinya dia gak percaya diri. Dan buat ngembalin kepercayaan diri itu ya harus lepas dulu dari si toksik ini. Tiap kamu hampir dibutakan sama cinta, tanamin ini di mindset kamu. Aku terlalu cantik deh buat diginiin. Aku kan pintar, kok aku diginiin sih? Gak pantas banget aku diginiin. Pikirin itu di diri kamu. Biar apa? Biar kamu langsung tersadar dalam sekejap. Kalau cowok kamu tiba-tiba ngomong kasar atau apa, kasih tahu dia. Dan kalau dia gak mau berubah, you can say bye-bye and say hello to another guy. Easy. Aku tahu emang gak semudah itu, tapi coba deh nikmatin rasa sakitnya. Belajar buat lepas dari hal yang gak bisa ngehargain kamu. Sibukin diri kamu, fokus ke diri kamu sendiri, percantik diri kamu. Bikin mereka yang udah pernah nyakitin kamu nyesel karena udah nyanyain kamu. Ya, orang lain bisa ngerasain kalau kamu sekebergantungan itu sama dia. Dan ketika dia udah tahu kalau kamu needy, kamu gak bisa lepas dari dia, kamu selalu butuh dia, kamu bakalan selalu ada buat dia, dan kamu gak punya batasan, ya dia bakal seenaknya sama kamu. Maksud aku, batasan itu contohnya ketika dia udah mulai ngomong kasar. Kalau kamu gak punya standar dan kamu gak punya batasan, kamu bakal selalu ngemaafin dia. Kamu bakal iya aja. Oh iya dah, gak apa-apa, aku paham kok kamu lagi marah. Oh aku paham kok kamu lagi capek. Jangan pernah memaklumi itu. Sekali ngomong kasar, keduanya main tangan. Jangan pernah memaklumi itu ya, wahai cewek cantik.
Dan kamu harus punya standar. Contohnya, oke, aku punya standar. Aku nggak suka sama cowok yang friendly, punya sahabat cewek. Dan makanya dari itu aku nge-cut off banyak temen cowok aku, kayak ya udah seperlunya aja gitu, nggak pernah nongkrong kayak dulu lagi. Kalau dulu aku sering keluar main sama teman-teman cowok, kalau sekarang udah enggak, karena ya standar aku aku nggak mau punya pasangan yang punya banyak temen cewek, yang punya sahabat cewek yang berduaan gitu, dia nganter jemput teman ceweknya. Aku nggak mau yang kayak gitu. Jadi aku juga harus memataskan diri aku. Dan aku pengen cowok yang bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena aku bisa bahasa Inggris gitu. Kayak enak aja gitu. Kalau kita nyanyi, kalau kita berkomunikasi. Aku pengen cowok yang punya visi misi di hidupnya. Karena aku juga punya visi misi di hidup aku. Yaitu yang dinamakan standar. Kenapa harus punya standar? Biar nggak mudah jatuh cinta. Biar nggak mudah, oh ada yang deketin langsung yes. Oh ada yang deketin langsung, baper. Kalau kamu gak punya standar, kamu bakal mudah jatuh cinta, kamu bakal menerima siapapun yang masuk ke dalam kehidupan kamu. Oh ya, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa sih kamu selalu meng-attract, menarik, selalu bersama cowok-cowok yang tukang selingkuh, abusive, tukang nyakitin, red flag, bandel, dan ini itu lain sebagainya. Ya mungkin masalahnya ada di kamu. Karena ya apa yang kita tarik itu adalah cerminan dari diri kita sendiri, mau itu dalam pertemanan ataupun dalam percintaan. Aku juga pernah lihat beberapa dari teman aku yang cerita, cowoknya nih gatel nih ke teman kerjanya lah atau apalah, inilah itulah. Dan setelah itu aku tahu kalau ternyata dia juga gitu ke lawan jenis, tapi dia nggak ngaca gitu. Dan aku juga punya teman yang cerita kalau dia selalu dihina-hina sama pacarnya. Dan setelah aku dengar lagi ceritanya, ternyata semuanya berawal dari diri dia. Dia duluan yang ngehina dirinya sendiri. Kayak, aku nih berasal dari keluarga yang kurang kasih sayang. Aku gak pantas dicintai. Aku orangnya penyakitan. Aku pernah disakitin sama mantan aku. Dan aku ngerasa ya begitulah, ini itu dan lain sebagainya. Karena dia terlalu memandang rendah dirinya sendiri, dia selalu menghina dirinya sendiri di depan pacarnya, berkedok, bercerita. Ya itu secara gak langsung membuat pacarnya juga menghina dia. Kalau kamu berpikir, tapi kak kalau orang yang sayang sama kita gak mungkin kayak gitu dong. Iya emang kan. Tapi sebenarnya semua itu berawal dari diri sendiri. Kalau kamu terus-terusan nemu pasangan yang toksik, mungkin masalahnya ada di kamu, bukan di mereka juga. Coba deh introspeksi diri lagi. Introspeksi diri, mungkin ada yang salah di diri kamu. Makanya jadi cewek tuh harus percaya diri. Kamu harus nyadar kalau kamu itu berharga. Kalau kamu itu terlalu cantik, kamu itu terlalu berharga buat disakitin, apalagi sama cowok-cowok bajingan. Udah, stop. Stop mikir kalau kamu gak pantas. Stop mikir kalau kamu gak pantas buat siapapun cuma karena kamu pernah ini itu di masa lalu. Ya semua orang punya masa lalu. Dan masa lalu itu yang mendewasakan kamu, yang menjadikan kamu sebaik sekarang. Jadi kamu jangan pernah berpikir kalau ya nyesel banget sama masa lalu. Aku tahu penyesalan itu pasti selalu ada, tapi ya udah coba deh berdamai dulu sama keadaan, berdamai sama masa lalu. Udah jelas-jelas kok dia bukan yang baik buat kamu. Kenapa kamu masih bertahan? Kenapa kamu masih terus maafin dia? Stop cuma ngandelin perasaan. Otaknya dipakai juga dong. Jangan pernah berpikir kamu kurang apa. Kamu cuma sama orang yang salah. Kamu itu pantas, kamu itu cantik, kamu itu berharga. Ngaca. Please ngaca. Dan lihat betapa indahnya diri kamu. Gak peduli seberapa cantik, seberapa kaya, seberapa kerennya kamu di mata orang lain, kalau sama orang yang salah, tetap aja kamu bakal diperlakukan buruk. Dan aku harap kamu introspeksi diri dulu, kamu fokus ke diri kamu sendiri, berhenti ngerasa selalu butuh seseorang buat ngelengkapin kamu. Karena gimana orang lain bisa ngelengkapin kamu kalau kamu aja belum selesai sama diri kamu sendiri, kalau kamu aja belum bisa ngelengkapin diri kamu sendiri. Jadi cewek tuh harus punya standar, batasan, kesibukan, punya hobi, dan gak kebergantungan sama cowok. Terus kalau ada yang nanya,
Terus effort lu ke cowok apaan? Effort kita ke cowok adalah dengan mengapresiasi kerja kerasnya, effort dia ke kita. Dan sebisa mungkin kita menjadi wanita yang lemah lembut. Dan ya kita tentunya tinggal mempercantik diri lah. Mempercantik diri yaitu otak dan juga penampilan. Bukan cuma penampilan sih. Ingat, jangan ngasih segalanya buat cowok. Kalau dia ngajak kamu buat tinggal bareng, no. Kalau dia ngajak sesuatu yang bisa ngerugiin kamu, no. Oke? Be smart. Oke, coba komen di bawah apa yang kamu dapat dari apa yang aku share tadi. Dan aku harap video ini bermanfaat. And I'll see you in my next video. Bye-bye.